Perkenalkan, nama saya Joel Campbell, seorang detektif yang saat ini sedang menangani sebuah kasus pembunuhan yang terjadi terhadap seorang tua berumur 76 tahun yang bernama Franklin Bradshaw. Hari itu belum pukul 6 ketika Franklin Bradshaw bangkit dari ranjangnya. Ia segera melakukan push up 100 kali disusul dengan loncat tali. Bagi seorang pria berumur 76 tahun, tentu saja kegiatan itu sangat mengagumkan. Dengan tinggi lebih dari 1,8 meter, Bradshaw bukan saja tetap langsing, tapi juga sehat walafiat, sehingga merasa ajalnya jauh dari awang-awang. Hidupnya sangat teratur dan sederhana. Setiap pagi diminumnya 2 macam obat yang dianggapnya bisa mengusir ketuaan. Lalu ia makan bubur Havermouth dan minum susu hangat. Pada tanggal 23 Juli 1978 itu, ia bangun dini hari bukan untuk menikmati hari Minggu, melainkan karena sudah kebiasaannya. Hari Minggu pun hari kerja baginya seperti hari-hari lain. Ia menikmati kerja seperti piknik ke ngarai yang indah. Pagi itu di tempat tinggalnya, Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat, langit cerah sekali. Pukul 6.45 ia berangkat dengan pickup tuanya. Istrinya yang bernama Bernice, yang dinikahinya 54 tahun yang lalu, sudah bangun tetapi masih enggan turun dari ranjang. Kehidupan mereka memang kurang harmonis. Si suami kikir dan betah betul di tempat kerjanya, sementara si istri merasa kurang diperhatikan dan tidak mendapat keleluasaan memakai uang. Padahal dia tahu betul suaminya kaya. Seperti semua orang lain, Bernice tidak tahu persis berapa harta suaminya. Selain memiliki 31 toko suku cadang mobil di Utah, Franklin Bradshaw mempunyai saham di pertambangan minyak 13 negara bagian. Ia merupakan salah seorang pemegang saham terbesar perusahaan perminyakan, sehingga dijuluki Howard Hughes dari Utah. Bradshaw mengendarai pickup Ford Courier-nya yang hijau itu ke arah barat. Di tempat duduk kosong di sampingnya tergeletak bekalnya untuk makan siang, roti katul dan roti daging. Kantornya terletak di sebuah bangunan gudang buatan tahun 1900 yang sudah bobrok seperti bangunan-bangunan di sekitar gudang itu. Di bangunan itu juga terdapat salah sebuah toko suku cadangnya. Ketika itu jalan-jalan masih sepi, sebagian orang masih tidur dan sebagian lagi sedang di gereja. Maklum, Utah adalah daerah orang-orang Mormon yang saleh. Hari itu ada seorang pria lain yang bangun pagi-pagi untuk pergi ke gudang Bradshaw. Ia bercelana berwarna gelap, kemeja kuning, dan jas biru. Di saku dalam jasnya terselip sebuah pistol Magnum kaliber 357 yang gagangnya berkilat karena digosok. Sepanjang malam, pria ini tidak bisa tidur karena tegang. Matanya yang biru dingin mengawasi Bradshaw keluar dari kendaraannya. Bradshaw memangkut koran Salt Lake Tribune di muka pintu toko onderdilnya lalu masuk. Pria itu masuk juga tak lama kemudian. Bradshaw tercengang melihat tamunya. Mereka bercakap-cakap sekitar 15 menit tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan mereka. Ketika Bradshaw membelakanginya, pria tersebut menembak punggung laki-laki lanjut usia itu dari jarak dekat. Bradshaw pun tersungkur. Si penembak membidik sekali lagi belakang kepala korbannya. Mayat Bradshaw ditelan tangkanya. Sebelah kantong korban ditariknya keluar dan isi dompet kulit korban diserakkan. Isi dompet itu yaitu beberapa kartu kredit, daftar hal-hal yang harus dikerjakan, dan uang receh. Tidak ada yang istimewa. Pria itu ingin memberi kesan bahwa Bradshaw dirampok. Hari itu seorang mantan karyawan Bradshaw bernama Dan Schwinder diminta tolong teman-temannya untuk membelikan suku cadang mobil. Toko Bradshaw pada hari Minggu baru buka pukul 9, tetapi dan tahu bahwa bekas majikannya biasa datang pagi-pagi. Pukul 8 lewat sedikit ia menelpon ke gudang. Ternyata telepon tidak ada yang angkat. Dan Schwinder mengira bekas majikannya tentu sedang asik di ruang kerjanya di bawah tanah sehingga tidak mendengar dering telepon. Jadi langsung saja ia mengendarai mobilnya ke sana. Ia tiba beberapa menit menjelang pukul 9. Di dalam toko sudah ada orang lain. Kurt Taylor yang mengaku tiba beberapa menit sebelumnya. Katanya ia sudah berulang-ulang memanggil, tetapi tidak ada jawaban dari dalam.
Mestinya sih ada orang, kata Kirk. Tapi ketika saya melihat-lihat barang di rak dekat meja pajangan, saya mendengar suara gemerisik dan suara orang berdehem dari belakang gedung. Oh, mungkin Pak Bradshaw sedang bekerja di belakang, kata Dan. Dulu saya pernah bekerja di sini, coba saya lihat ke belakang. Ia masuk melewati meja pajangan. Meja itu tinggi dan bertambah tinggi lagi karena di atasnya bertumpuk katalog suku cadang. Begitu Dan tiba di belakang meja pajangan, ia kaget setengah mati dan juga ketakutan. Franklin Bradshaw yang berumur 76 tahun itu terlentang dalam genangan darah di lantai linoleum berwarna hijau. Matanya melotot, mulutnya terbuka, dan di dekatnya berserakan kartu kredit, dompet, uang receh, dan kunci. Kirk segera mendekat dan ikut menyaksikan pemandangan seram itu. Buru-buru Dan meraih gagang telepon di dekat kasa untuk menghubungi nomor panggilan darurat. Tak lama kemudian datanglah seorang perwira polisi bersama beberapa tenaga paramedis. Slinder dan Kirk Taylor dibawa keluar. Pada saat itu muncullah mobil yang dikedarai seorang karyawan senior, Neil Swan. Ia kebetulan mendapat giliran bekerja pada hari Minggu itu. Ada apa ini? Tanyanya. Pak Bradshaw ditembak, jawab Dan. Orang kepercayaan Bradshaw itu minta diperkenankan masuk untuk melihat. Mula-mula permintaannya ditolak, namun setelah polisi mengetahui siapa dia, Neil diperbolehkan masuk. Ia memandangi wajah jenazah majikannya lama sekali. Dan kemudian meminta izin menelpon orang kepercayaan Bradshaw yang lain, yaitu Doc Steele. Ternyata Doc Steele sedang bertandang ke tetangga sehingga Dan meminta istri Doc untuk memanggilkannya. Doc mendengar laporan mantan karyawan yang kini menjadi pelanggan itu, lalu cepat-cepat menjemput rekannya yang bernama Cliff Davis untuk diajak ke gudang. Doc Steele, Cliff Davis, dan Neil Swan merupakan orang-orang yang paling dipercaya oleh Franklin Bradshaw. Ketika Doc dan Cliff tiba, ternyata Dan, Kirk, dan Neil sudah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan resmi. Doc dan Cliff merekankan diri kepada saya yang sedang mengawasi para bawahan saya meneliti tempat kejadian. Mereka kami tolak masuk. Saya bertanya apakah mereka berdua kenal baik pada janda korban. Iya, jawab mereka. Keduanya lantas diutus menemani pendeta polisi untuk memberitahu musibah yang terjadi kepada Bernice Bradshaw. Kedua karyawan lama itu merasa khawatir, soalnya mereka tahu Bernice itu mentalnya rapuh. Benar saja, Bernice mengalami shock sehingga Doc buru-buru memberinya obat penenang. Doc juga menelpon cucu kemenakan Franklin Bradshaw yang bernama Craig Bradshaw. Ayah Craig dulu manajer dan pemegang 43% saham Ridgefield Corporation yang antara lain terdiri atas 4 toko Franklin. Franklin sering sekali bertengkar dengan ayah Craig. Ketika ayah Craig bunuh diri pada tahun 1968, Craig yang waktu itu berumur 20-an tahun meneruskan usaha ayahnya dengan ambisius. Ia juga sering bertengkar dengan Franklin, tetapi kemudian bisa memahami sifat kerabatnya itu. Setelah itu hubungan mereka membaik. Pada tahun-tahun terakhir, Franklin yang mempunyai hanya seorang putra dan 3 orang putri itu begitu mencintai Craig, sampai dianggap sebagai putranya sendiri. Apalagi karena putra tunggal Franklin secara remaja harus dirawat di rumah sakit karena sakit jiwa. Begitu cintanya Franklin kepada Craig, sehingga akhir tahun 1976, atas saran putrinya yang bernama Marilyn, yang bersuamikan seorang ahli hukum, ia membentuk trust untuk kesejahteraan anak-anak dan para cucunya, sekalian untuk menghindari pajak, serta menunjuk Craig sebagai wali dari FNB atau Franklin and Bernice Trust itu. Doc Steele berhasil menghubungi Craig yang berjanji akan memberitahu ketiga putri Franklin dan juga Don Bradshaw, salah seorang kemenakan korban. Doc dan Cliff diperbolehkan kembali ke gudang dan masuk ke dalam, sebab polisi sudah selesai meneliti tempat itu. Jenazah pun sudah diangkut untuk diotopsi. Begitu masuk, Doc mendapatkan gembok pintu kantornya tidak terkunci, walaupun gembok itu tetap tercantol di tempatnya. Siapa yang membuka ini? Tanyanya kepada saya yang masih ada di sana. Bukan kami, jawab saya. Mengapa kamu tanya demikian? Kemarin sore waktu meninggalkan tempat itu, gembok ini terkunci, jawabnya. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Tanya saya lagi. Soalnya di laci saya disimpan uang, jadi setiap kali akan ditinggalkan, saya periksa dulu apakah gembok sudah benar-benar terkunci. Bersama polisi, mereka mendapatkan kuncinya di tempat biasa, yaitu di laci kanan meja tulis Old Cliff. Ternyata pintu belakang gudang pun tak terkunci, walaupun gemboknya masih tercantel.
Menurut keterangan Doc, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu di mana kunci-kunci itu disimpan. Siapa? Tanya saya. Frank, Cliff, saya dan 2 cucu laki-laki Frank. Yang seorang Larry sedang berada di Salt Lake. Saya lantas bertanya perihal keluarga Bradshaw, tetapi tampaknya Doc segan bercerita banyak, apalagi Clive dan Neil. Begitu pula ketika ditanyai mereka, tahu apa tidak siapa kiranya yang menginginkan nyawa Franklin Bradshaw. Mereka menjawab tidak tahu. Barangkali salah seorang anggota keluarganya, tanya saya. Ketiganya kelihatan kikuk tetapi tidak memberi jawaban. Dari kalangan sanak keluarga yang tiba paling dulu di rumah korban adalah Don Bradshaw bersama istrinya Jean. Don yang jangkung dan ramah senyum itu seorang pengusaha asuransi yang paling berhasil di Salt Lake. Ia hampir sebaya dengan putra korban, Robert. Semasa kecil, Don sering bermain dengan Robert, yaitu sebelum putra Franklin itu menjadi gila. Don meminta bibinya menceritakan apa yang terjadi tadi pagi kepadanya dan kepada Craig yang juga hadir. Kata Bernice, Franklin bangun pagi-pagi seperti biasa, berolahraga, dan menyiapkan bubur Havermont sendiri. Mangkoknya sampai saat ini masih belum dicuci. Bernice bangun sesaat setelah suaminya pergi untuk menyiapkan sarapan bagi Larry. Cucu yang sedang berlibur di rumah kakek itu harus berangkat pagi-pagi ke tempat latihan terbang. Pada saat mereka bercakap-cakap, masuklah Larry. Katanya ketika sedang terbang di atas rumah kakeknya, ia melihat banyak mobil diparkir di sekitar rumah. Ia bertanya-tanya di dalam hati, ada apa yang terjadi di rumah? Jadi buru-buru ia pulang. Doc muncul tak lama kemudian. Ia meminta Don menemaninya ke gudang karena ingin membenahi uang penghasilan hari Sabtu sore. Cliff sudah terlanjur pulang. Mereka pergi berdua. Doc terheran-heran ketika membuka pintu, sebab pintu itu tidak terkunci. Begitu pula pintu penahan api antara bagian depan dan gedung kantornya. Ia ingat betul kedua pintu itu dikuncinya pada saat ia meninggalkannya bersama Cliff sejam yang lalu. Mereka khawatir si pembunuh datang lagi dan masih gentayangan di dalam. Jadi mereka buru-buru lari keluar. Kebetulan mobil polisi lewat dan memberi tanda agar polisi singgah dan meminta agar saya dipanggil. Cliff dipanggil pula dengan telepon. Menurut saya kunci-kunci Franklin lengkap, tidak hilang di gondol pembunuh. Jadi siapa yang membuka pintu? Doc, Cliff, dan Don memutuskan agar semua kunci diganti pada hari itu juga. Mereka meminta ahli kunci datang. Sudah selesai, Don berniat menyerahkan kunci-kunci baru kepada janda korban, tapi Doc tidak setuju. Katanya ia curiga kepada Larry. Ketika kembali ke rumah korban, Don bertanya kepada istrinya yang sedang menemani Bernice, kemana saja Larry selama Don pergi. Ia menghilang beberapa kali. Kalau ditanya oleh neneknya, dijawab ia di lantai bawah tanah. Jawab Jean. Berlawanan dengan saran Doc, Don segera menyerahkan kunci-kunci baru kepada Bernice. Larry muncul tak lama kemudian dan kunci-kunci itu pun pindah ke tangannya. Bernice yang sejak tadi agak tenang tiba-tiba meledak tangisnya. Ia khawatir ketika putrinya akan saling berebut warisan. Marilyn akan mencoba menguasainya dan yang lain pasti tidak mau tinggal diam. Sebetulnya sejak dulu aku tidak ingin mempunyai anak. Mereka semua cuma menyusahkan saja. Tidak pernah memberi kesenangan, keluhnya. Bernice curiga jangan-jangan suami Marilyn yang membunuh Franklin supaya mendapat warisan. Tentu saja Don dan Jean tercengang. Don tahu hubungan Franklin dan Bernice tidak terlalu harmonis. Si suami kikir sedangkan istrinya sering selingkuh dengan uang. Namun Don tidak tahu kalau ketidakserasian itu juga terjadi di kalangan anak-anak mereka dan antara mereka dan anak-anak mereka. Franklin dan Bernice selain mempunyai Robert yang lahir tahun 1927 yang sedang sakit jiwa, juga mempunyai anak yang bernama Marilyn, lahir tahun 1929, yang bersuamikan seorang ahli hukum. Kemudian anaknya satu lagi, Elaine, lahir 1931, yang bersuamikan seorang Yahudi berhaluan kiri. Dan satu lagi, Frances, lahir 1938, yang sejak kecil sulit sifatnya dan sudah bercerai 2 kali. Frances itu ibu Larry. Setelah kembali dari liburan di rumah teman di Brooklyn, Marilyn dan suaminya Robert Reagan akhirnya bisa dihubungi di rumah mereka di West End Avenue, New York. Elaine dan suaminya, Mason Druckmann, bisa ditelepon sepulang dari Washington, Washington. Frances di New York juga bisa diberitahu setibanya dari Long Island. Minggu sore itu diputuskan jenazah Franklin akan diprabukan pada hari Rabu. Sore itu juga Bernice dan Larry dijemput oleh pendeta polisi untuk kami mintai keterangan. Bernice tidak tahu siapa yang menghendaki nyawa suaminya.
Ia tidak mempunyai musuh, jawabnya. Ia baik kepada karyawan dan disukai oleh teman-temannya. Menurut keterangan istri korban, pada hari-hari biasa, korban sudah ada di kantornya pukul 6. Hari Minggu itu, ia muncul lebih siang. Sesudah tutup toko, ia masih ada di sana sampai sore. Walaupun toko belum buka atau sudah tutup, tetapi kalau ada orang menelpon untuk membeli sesuatu, pasti permintaan itu akan dilayaninya. Hari Minggu yang naas itu, korban berangkat pukul 7.15. Demikian cerita janda itu. Pernahkah toko itu dirampok? Tanya polisi anak buah saya. Pernah beberapa kali, tetapi selalu pada saat tidak ada orang di sana, sahut Bernice. Polisi menanyakan siapa pengacara korban, dan jandanya menyebutkan salah seorang di antaranya. Apakah suami Anda membuat surat wasiat? Tanya saya. Ya, tetapi isinya tidak kami sukai dan tidak ia sukai. Bernice menyatakan tidak tahu apa isi surat wasiat itu dan di mana surat itu ditaruh. Apakah para karyawan seperti Doug Steele dan Cliff Davis bisa dipercaya? Tanya saya. Oh, mereka bisa dipercaya 100%. Apakah mereka kebagian warisan? Setahu saya tidak, tetapi ya tidak tahu ya. Kami bertanya perihal Larry. Putra Frances itu berumur 18 tahun dan tinggal di asrama sekolah menengahnya. Kini ia sedang berlibur di rumah kakek neneknya di Salt Lake sambil mengikuti kursus terbang. Polisi mendengar dari para karyawan korban bahwa Larry pernah bekerja di toko kakeknya musim panas yang lalu. Larry bekerja di toko kakeknya? Tanya saya. Musim panas yang lalu bersama adiknya Mark, tetapi para karyawan tidak suka, sebab mereka dianggap mengacau saja. Dalam musim panas ini, cuma hari Sabtu kemarin Larry membantu di toko. Kakeknya senang sebab Larry menaruh perhatian pada toko, dan Larry juga senang bisa membantu. Pukul berapa tadi ia meninggalkan rumah? Pukul 10, sebab latihan terbang baru saja dimulai pukul 10.30. Baru saja ia pergi, datang orang memberitahu perihal musibah. Kami mengucapkan terima kasih lalu memanggil Larry. Pemuda yang kekar itu duduk dengan tenang di hadapan kami yang sedang mewawancarainya. Ia menceritakan pagi itu ia berangkat pukul 10 ke tempat latihan. Ia tidak tahu siapa kira-kira yang ingin membunuh kakeknya. Orangnya sangat baik dan bekerja keras, kata Larry tentang korban. Larry mengaku bahwa musim panas yang lalu ada masalah dengan para karyawan di gudang kakeknya. Soal jadwal dan semacam itulah, katanya. Polisi juga bertanya perihal ibunya. Ibu saya tidak bekerja dan disokong oleh nenek, katanya. Ia mengaku ibunya tidak begitu akur dengan kakeknya. Dulu ibunya pernah bekerja di perusahaan kakeknya dan memiliki saham. Namun, kemudian ibu dan kakeknya bertengkar. Ia tak tahu apa yang mereka pertengkarkan tepatnya, tetapi jelas masalah uang. Kata Larry, akhir-akhir ini kakeknya kelihatan lelah dan juga risau memikirkan pajak. Larry dan neneknya dipersilakan pulang. Sementara itu, salah seorang kerabat korban, Howard Bradshaw, meminta polisi mengecek betulkah Larry terbang hari itu. Menurut Skyhawk Aviation, Larry memesan dan membayar ongkos penerbangan untuk pukul 10.30 sampai dengan 12.30. Tetapi ia tidak tahu sejauh mana pesawat itu dipakai. Keesokan harinya, Ellen dan suaminya Mason Druckmann tiba. Begitu pula Merlin yang datang sendiri. Frances menyatakan berhalangan datang. Ia baru akan tiba hari Selasa. Bernice, Merlin, Ellen, dan Mason Druckmann pergi ke gudang bersama-sama Doug Steele untuk memeriksa barang-barang korban. Doug menyatakan pada tahun 1977 majikannya pernah menyuruh seorang karyawan bernama Nancy Jones mengetikkan surat wasiat. Tembusannya diberikan kepada Doug untuk ditaruh di file. Tembusan itu ada beberapa buah dan dilihat oleh beberapa orang. Yang asli dibawa Franklin ke kota, katanya untuk diserahkan ke pengacaranya. Doug memperlihatkan tembusan surat wasiat tahun 1977 itu. Isinya secara singkat, seluruh bisnis suku cadangnya harus dijadikan 2 atau 3 perusahaan dan dibentuk holding company sebagai induknya. Para karyawannya yang sudah bekerja 30 tahun mendapat saham dan hak membeli saham sejumlah yang ditentukan olehnya. Para karyawan lain mendapat hak membeli sejumlah kecil saham. Franklin Bradshaw menunjuk Doug Steele sebagai co-administrator hartanya. Kalau Doug meninggal atau tidak lagi mampu melaksanakannya, tugasnya digantikan oleh Cliff Davis, dan kalau Cliff Davis meninggal atau tidak mampu lagi, tugasnya dialihkan kepada Neil Swan. Kalau Neil Swan meninggal atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas itu, maka yang berhak menggantikan tugas co-administrator adalah Walker Bank and Company. Ia juga menunjuk putrinya, Marilyn Reagan, sebagai co-administrator. Kalau Marilyn meninggal atau tak mampu lagi melaksanakan tugasnya, ia digantikan oleh Elaine Druckmann. Dan kalau Elaine Druckmann meninggal atau tidak mampu melaksanakan tugasnya, ia digantikan Walker Bank and Trust Company.
Pembagian harta setelah dipotong saham-saham untuk karyawan ialah sepertiga untuk Bernice, sepertiga untuk Marilyn, dan sepertiga untuk Elaine. Menurut Doc, ketika Franklin memperlihatkan surat wasiat itu kepadanya, ia tertegun. Bukan saja karena ia diangkat sebagai administrator, melainkan juga karena Frances tidak diberi warisan. "Anda tidak main-main?" tanya Doc saat itu. "Tidak," jawab Franklin. Sebenarnya pada tahun 1970, Franklin pernah membuat surat wasiat yang menunjuk istrinya sebagai pewaris seluruh hartanya. Harta itu diwariskan dalam bentuk trust dengan Wally Walker Bank and Trust Company. Pantas kalau di depan saya, Bernice menyatakan tidak suka dengan bunyi surat wasiat suaminya. Sebab kalau dulu ia mewarisi seluruh harta Franklin, kini cuma sepertiganya. Namun dimanapun keluarga mencari, mereka tidak berhasil menemukan surat wasiat asli tahun 1977 maupun 1970. Yang ada cuma salinan-salinannya. Sementara itu, para karyawan dengan sedih melihat keluarga mengaduk-aduk kantor tempat mereka bekerja pada saat mayat masih belum diperabukan. Yang ditemukan keluarga cuma tetek bengek dan uang yang diselipkan di sana-sini oleh Franklin Bradshaw yang eksentrik itu. Bradshaw sebenarnya mempunyai 9 saudara, tetapi tinggal 2 yang masih hidup. Seorang di antaranya, Bertha, segera menasihati Bernice agar meminta jasa pengacara demi kebaikan Bernice dan anak-anaknya, namun janda Franklin menolak. Hari Senin itu, Cliff Davis dan Neil Swan yang mengetahui diri mereka termasuk orang yang dicurigai lantas datang menghadap saya. "Kami sudah tahu sedikit perihal kemelut dalam keluarga Franklin Bradshaw dari Doc Steele, dan kini 2 karyawan kepercayaan lain merasa tidak bisa lain daripada menceritakan apa yang terjadi pada musim panas 1977 di gudang Bradshaw. Beberapa waktu sebelum musim panas 1977 itu, majikan mereka dengan bangga memperlihatkan rapor putra-putra Frances, yaitu Larry dan Mark. Kedua anak itu pandai di sekolah, ibu mereka pun dulu begitu. Franklin senang keduanya ingin membantu di gudang selama liburan musim panas. Franklin mengharapkan kedua anak itu bisa meneruskan usahanya. Keduanya tiba dan Franklin membajakan mereka. Namun segera ketahuan bahwa Larry mencuri sebagian uang yang akan disetorkan ke bank oleh seorang karyawan. Mereka juga kepergok menggerataki laci-laci. Beberapa waktu kemudian ketahuan bahwa cek-cek Franklin hilang, begitu juga saham-saham. Cek-cek itu ternyata sudah diuangkan di New York oleh Frances dengan tanda tangan palsu. Saham-saham yang kemudian diketahuan dicuri ternyata sudah dijual. Franklin kebobolan $300.000 Amerika Serikat. Setelah peristiwa itulah, Franklin membuat surat wasiat baru yang tidak mencantumkan Frances sebagai ahli waris. Ia menyuruh seorang karyawan mengetikkan surat wasiat itu. Memalsukan dan mencuri saham pernah dilakukan pula oleh Frances pada masa silam, yaitu ketika ia membantu di tempat ayahnya. Bahkan Bernice, janda Franklin, pernah juga memalsukan tanda tangan suaminya sedikitnya 2 kali, yaitu setelah kedua cucunya ketahuan mencuri, sehingga suaminya tidak mau membiayai sekolah mereka. Uang hasilnya sekitar $7.000 Amerika Serikat dikirim kepada Frances. Bernice pun pernah kepergok karyawan bernama Nancy June sedang menggerataki lemari file Franklin pada masa itu. Padahal tadinya setahu Franklin dan para karyawan kunci file itu cuma satu, milik Franklin sendiri. Nancy June adalah karyawan yang dimintai Franklin mengetikkan surat wasiat barunya. Selasa siang giliran Marilyn yang diwawancarai. Dia lebih terus terang daripada para karyawan. Kata Marilyn, Frances yang tidak bekerja itu memeras Bernice. Frances yang berulang-ulang membutuhkan perawatan psikiater itu orangnya bisa kasar, bisa juga halus. Walaupun ia sering kasar kepada ibu dan anak-anaknya, namun ia bisa memeras mereka agar mau menuruti keinginannya. Kalau tidak dituruti, orang bisa merasa berdosa kepadanya. "Apakah Anda menaruh curiga kepada Cliff Davis dan Neil Swan?" tanya saya. "Tidak," jawab Marilyn tegas. Ia juga menceritakan bahwa bersama Elaine, ia sudah memeriksa surat-surat ayah mereka dan bahwa ibunya tidak menghendaki mereka berdua menginap di rumah ibu mereka kalau Frances sudah datang, karena ibu mereka khawatir mereka bertengkar dengan Frances. Marilyn ternyata tahu apa yang terjadi di gudang pada musim panas tahun lalu. Elaine pun diwawancarai. Berbeda dengan Marilyn, ia lebih tertutup. Namun seperti Marilyn dan para karyawan, ia tidak percaya ayahnya dibunuh perampok. Seperti Marilyn dan para karyawan, ia yakin yang membunuh ayahnya ialah Larry atas suruhan Frances. Kami pun berpikir, betulkah begitu? Semua orang menuduh demikian, tetapi bukankah yang lain pun patut dicurigai? Sebenarnya sejak mayat Franklin Bradshaw ditemukan, polisi sudah memeriksa hotel-hotel di sekitar tempat itu. Siapa tahu di antara penginap ada orang-orang yang patut dicurigai. Ternyata tidak ada. Hasil pengambilan sidik jari di kantor Bradshaw pun tidak mengungkapkan sesuatu.
Polisi tidak bisa menemukan seorang yang menyaksikan kepergian Franklin Bradshaw dan Larry dari rumah Bradshaw di Glimmer Drive, sehingga tidak bisa mengecek pukul berapa Bradshaw pergi dan pukul berapa Larry pergi. Menurut kesaksian Don, Jean, dan Craig Bradshaw, Bernice bercerita bahwa sesaat setelah Franklin pergi, ia menyiapkan sarapan untuk cucunya yang harus berangkat pergi ke tempat latihan terbang, tetapi kepada polisi, Bernice memberi keterangan bahwa Larry berangkat pukul 10. Apakah ia terlibat atau cuma ingin melindungi cucunya? Saya menanyakan jam keberangkatan Larry sekali lagi kepada Bernice dan Larry. Mereka bersikeras Larry berangkat pukul 10. Hari Rabu, jenazah Franklin Bradshaw dikremasi. Sepulang dari mengantarkan jenazah, keluarganya menerima orang yang menyatakan ikut berduka cita di Gilmer Drive. Jelas kelihatan bahwa keluarga itu tidak akur. Frances dan Bernice berada di pihak satu, sedangkan Marilyn dan Elaine di pihak lain. Namun sore itu Bernice dan Frances pun sudah saling bentak. Sedangkan Larry tidak diajukan oleh ibunya, seakan-akan ia tidak ada. Sore itu saya meminta Frances datang dan menanyainya dengan hati-hati. Berlainan dengan saudara-saudaranya dan para karyawan, Frances yakin ayahnya dibunuh oleh perampok karena seperti kata ibunya, tempat itu daerah rawan. Kami tanyai perihal pencurian yang dilakukan oleh anak-anaknya dan juga tentang pemalsuan cek. Ibu saya pun melakukannya sejak dulu-dulu, jawabnya. Singkatnya, polisi tidak berhasil mendapatkan keterangan yang berarti dari Frances Schroeder. Surat wasiat Franklin Bradshaw yang dibuat tahun 1970 maupun 1977 tetap tidak bisa ditemukan. Sedangkan Volker Bank menyatakan tak pernah dihubungi soal itu. Para pengacara pun tak ada yang datang untuk memberitahu bahwa mereka memegang surat yang asli. Saya pikir mungkin Bradshaw membuatnya tanpa diperlihatkan kepada pengacaranya, atau siapa tahu sengaja dilenyapkan. Saya teringat pada gembok-gembok di gudang yang terbuka. Menurut Doc, gembok-gembok itu pasti terkunci waktu ia tinggalkan. Untuk mengeceknya, saya menanyai karyawan yang pulang paling akhir pada hari Sabtu. Karyawan itu pulang lebih dulu dari Franklin Bradshaw. Sebelum pulang, ia memeriksa apakah pintu-pintu sudah digembok. Memang semuanya sudah terkunci. Saya menanyai Larry apakah ia datang ke gudang untuk membuka pintu-pintu itu. Larry menyangkal, ia tidak mempunyai kuncinya, katanya. Bulan demi bulan berlalu tanpa ada kemajuan. Semua anggota keluarga Bradshaw sudah kembali ke kediamannya masing-masing. Bulan Agustus 1978, Larry masuk Lehigh University. Bernice dengan pertolongan para pengacaranya sudah bisa menikmati uang suaminya dengan leluasa. Toko-toko suku cadang suaminya sudah dijual. Seluruh harta Franklin Bradshaw jumlahnya 25 juta dolar Amerika. Walaupun banyak orang berpendapat toko-tokonya mestinya bisa menghasilkan lebih banyak kalau tidak dijual buru-buru. Kemudian terjadi sesuatu peristiwa. Mark yang pandai di sekolah menengah berasrama di Kent, Connecticut, ternyata begitu lulus lantas membongkar toko berulang-ulang sehingga ditahan polisi. Ia diketahui juga pernah memaksa temannya minum racun dan berniat meledakkan laboratorium. Akibatnya namanya dihapus dari daftar alumni dan ia tidak jadi diterima di Trinity College di Hartford, Connecticut. Namun Mark selalu boleh pulang ke rumah Frances. Anehnya, Larry tidak boleh pulang sehingga ia harus berlibur di mana-mana dan berusaha setengah mati untuk bisa diterima oleh ibunya. Perlakuan seperti itu diterima Larry sejak ia masih awal remaja, bukan baru-baru ini saja. Kalau dulu neneknya selalu mau menerimanya, kini neneknya itu pun dingin saja. Larry jauh-jauh mencari tempat ibunya berlibur bersama neneknya, tetapi ternyata ia cuma disuruh enyah dengan dibekali uang 50 dolar Amerika oleh Bernice, sehingga terpaksa tidur di pantai. Bernice pergi liburan dengan putrinya karena rumahnya sedang didandani, diberi AC, garasi, dan sebagainya. Bernice ingin menikmati sisa hidupnya dengan memanfaatkan uang warisan. Sementara itu Frances yang ingin diterima di lingkungan orang-orang besar seperti Patricia Kennedy dan sebagainya mulai menyumbangkan ribuan dolar untuk amal. Uang yang dipakai untuk sumbangan itu uang ibunya. Tampaknya Bernice selalu siap memberi uang kepada putri bungsunya itu. Tahu-tahu Larry yang sedang belajar di Lehigh menganiaya teman sekamarnya yang bernama Fred Salum yang ia curigai mau membunuhnya. Kepala teman sekamar itu ia pukuli dengan palu sehingga hampir mati. Dengan tangan terborgol, Larry dibawa ke kantor polisi. Di sana ia menyatakan Fred itu mata-mata polisi. Dalam kamar Larry, polisi menemukan catatan harian yang menceritakan betapa tak betahnya ia semasa di sekolah menengah. Selain itu, ada buku yang biasa dipakai menempelkan foto-foto atau gambar-gambar, tetapi isinya ternyata semua tulisan yang pernah muncul di koran perihal pembunuhan Franklin Bradshaw. Kemudian polisi setempat menghubungi saya. Saat itu Larry sudah tenang lagi dan para dokter menganggap ia tak perlu dirawat di rumah sakit.
Ia menyatakan tak menyesal menganiaya temannya, malah menyesal tak membunuhnya, karena katanya Fred memperkosa kekasih Larry yang bernama Katie Van Tine. Padahal Katie sama sekali bukan kekasih Larry. Ia bahkan selalu menghindar dari Larry karena ia sudah mempunyai pacar. Ia juga tak pernah diperkosa oleh Fred. Psikiater yang diminta oleh pengacara untuk memeriksa Larry menyatakan pemuda itu menderita paranoid schizophrenia, yaitu tidak bisa melihat kenyataan, mengalami halusinasi dan delusi, sehingga perlu dirawat dengan obat maupun psikoterapi. Setelah dinyatakan cukup waras, Larry dihadapkan ke pengadilan. Ia dinyatakan bersalah mencoba melakukan pembunuhan tanpa direncanakan, bersalah melakukan penganiayaan berat, dan bersalah membahayakan jiwa orang lain. Larry dihukum 3,5 tahun penjara. Pada bulan Januari 1979, Alan Druckmann heran mengapa dividen dari saham-saham Mountain Fuel atas nama putra-putranya begitu kecil. Dengan pertolongan FBI, ia berhasil mengetahui apa yang terjadi. Ternyata Frances dengan salinan surat kelahiran Alan membuka rekening bank di New York dan tempat-tempat lain. Dengan surat-surat palsu dan tanda tangan palsu, ia menjual 700 dari 800 saham milik putra Alan. Uangnya dimasukkan ke rekening-rekening itu, lalu dipindahkan ke rekeningnya sendiri. Helen mengancam ia akan menuntut adiknya itu kecuali kalau Frances mau mengganti saham-saham itu. Frances setuju, namun FBI tidak mau menerima cara damai macam begini. Bernice yang sedang dalam perjalanan keliling dunia mendapat kabar. Ia marah kepada Ellen yang dikatakannya berlaku kejam terhadap adiknya. Marilyn dan Ellen Druckmann makin lama bertambah yakin bahwa Larry adalah pembunuh ayah mereka atas suruhan Frances. Marilyn penasaran. Ia pergi ke rumah ibunya memeriksa ruang bawah tanah tempat Larry dan Frances sering mengurung diri setelah Franklin terbunuh. Siapa tahu di sana ditemukan senjata yang dipakai membunuh ayahnya. Ternyata harapannya itu sia-sia. Yang ditemukannya cuma serenceng kunci. Ia menelpon saya untuk memberitahu. Ternyata kunci itu kunci gudang tempat Franklin Bradshaw dibunuh. Ketika harapan untuk menemukan pembunuh Franklin bertambah tipis, tahu-tahu Marilyn mendapat telepon dari seorang bernama Richard Behrens. Pria itu sahabat Frances sejak Frances masih menjadi Nyonya Gentil. Behrens mengutarakan kekesalannya kepada Marilyn. Katanya, Frances mengajaknya membuka rekening bersama, simpanan bersama di bank. Tahu-tahu semua simpanan itu dikuras oleh Frances. Marilyn lantas mengemukakan teorinya kepada Behrens perihal Larry membunuh Franklin Bradshaw. Kau salah, bukan Larry, tetapi Mark, kata Behrens. Senjatanya ada padaku di sini. Nomor seri senjata itu, kata Behrens, N4281919. Dia juga punya sekotak peluru yang ditinggalkan padanya oleh Mark. Katanya Mark membawa senjata itu dari Salt Lake pada minggu keempat bulan Juli untuk ditinggalkan di tempatnya. Behrens menyerahkan senjata itu kepada Marilyn. Menurut Behrens, Mark membelinya dari seorang sheriff. Ternyata di kantong tempat senjata itu ada kertas dengan tulisan Mark. Dr. Herman Cavanaugh, 1805 Mayberry, Midland, Texas. Kata Behrens, senjata itu mungkin dibeli di Midland oleh Mark yang waktu itu menginap di rumah Cavanaugh. Marilyn melapor pada saya. Senjata itu berhasil ditelusuri dan ternyata betul dibeli dari seorang alat negara. Saya meminta ahli peluru untuk mencocokkan peluru yang keluar dari senjata itu dengan peluru dari dalam tubuh Franklin Bradshaw. Tanggal 17 November 1980, saya diberitahu bahwa peluru dari punggung Bradshaw cocok dengan peluru dari senjata itu. Kemana Mark? Setelah ditolak masuk Trinity College, ia bekerja setahun sebagai kurir Mitsubishi Bank, tetapi tahun 1980 ia berhasil juga diterima di Trinity. Ia diciduk, pengacaranya berhasil mengeluarkannya dari kurungan dengan jaminan $100,000 Amerika. Ia tinggal bersama ibunya dan juga dengan Behrens, yang waktu itu sudah berhasil dirayu oleh Frances dan menyatakan menarik pulang percakapannya dengan saya yang direkam pada 3 Desember 1980. Behrens berdalih bahwa ia mengeluarkan pernyataan itu karena terbujuk tawaran besar dari Marilyn. Marilyn sejak awal memang menyatakan akan memberi hadiah $10,000 Amerika kepada orang yang bisa memberitahu pembunuh ayahnya. Saya tentu saja penasaran. Saya lantas memeriksa daftar penumpang pesawat yang datang ke Salt Lake City pada hari Franklin dibunuh dan beberapa hari sebelumnya. Ternyata seorang penumpang Continental Airlines Flight 67 yang berangkat dari Midland tanggal 22 Juli 1978 pukul 15.15 adalah Gentil. Bukankah nama asli Larry dan Mark Schroeder adalah Renenzo dan Marco Gentil? Schroeder adalah nama bekas ayah tiri mereka, yaitu suami kedua ibunya. Apakah Mark berpergian dengan memakai nama Larry?
Tiket pesawat itu dijual oleh American Airlines di New York City, tempat tinggal Frances. Diketahui pula seseorang bernama L. Schroeder meninggalkan New York City dengan United Airlines lewat Denver menuju Midland. Dari pengecekan pada keluarga Kavanaugh di Midland diketahui Mark tiba tanggal 20 Juli 1978 dan meninggalkan tempat itu tanggal 22 Juli 1978 antara pukul 15 dan 16. Pada daftar penumpang United Airlines dari Salt Lake City tanggal 23 Juli 1978 pukul 9.25 ditemukan nama L. Schroeder. Ia ganti pesawat di Denver Midland dan Dallas sebelum tiba di New York. Tiketnya dipesan di New York City sejak tanggal 13 Juli. Mark melarikan diri tetapi berhasil juga diciduk dan diajukan ke pengadilan sebagai orang dewasa yang dituduh melakukan pembunuhan tingkat pertama. Pemilik lama Magnum kaliber 357 mengenali Mark sebagai pembeli senjatanya, begitu pula dua orang saksi penjualan. Senjata itu dibeli Mark tanggal 22 Juli 1978 di Midland sekitar pukul 10. Diajukan juga seorang saksi bernama Miles Manning yang menurut Behrens pernah diupah $5.000 Amerika oleh Frances untuk membunuh Franklin Bradshaw. Manning menerima upah itu tetapi tidak melaksanakan tugasnya. Menurut Behrens, peristiwa itulah yang membuat Frances merasa perlu pembunuhan itu dilakukan oleh orang dalam. Frances berteriak-teriak histeris, namun menurut psikiater, dia tidak pernah dirawat di rumah sakit. Doc Steele diminta memberi kesaksian perihal pencurian 2 cek $10.000 Amerika Serikat oleh Mark yang sangat mengecewakan Franklin Bradshaw pada musim panas 1977. Ketika jelas kesalahan Mark membunuh kakeknya tidak bisa disangka lagi, pengacaranya David Frankel menyatakan Mark dicuri oleh ibunya. Jadi Frances yang mengatur pembunuhan itu. Sudah sejak kira-kira 1,5 tahun sebelum pembunuhan itu, ibunya berkata bahwa mereka akan menjadi gelandangan kalau Franklin Bradshaw tidak dibunuh. Sebab menurut surat wasiat baru si kakek, mereka tidak akan kebagian apa-apa. Mark takut nasibnya akan seperti Larry yang tidak diterima oleh ibunya. Jadi sedapat mungkin ia berusaha mengikuti tuntutan ibunya itu. Mark dan Larry bukanlah anak-anak yang populer dalam pergaulan. Mereka selalu ditolak teman dan Mark merasa ibunya merupakan miliknya satu-satunya. Menurut Frankel, tanggal 22 Juli 1978 itu, dari bandara Mark menuju di hotel yang dipesan oleh Larry. Ia memakai nama palsu David Jablonski. Paginya ia pergi ke gudang kakeknya dengan taksi. Ia berganti taksi 3 kali dan tiba antara pukul 6 dan 6.30. Mark menyesal telah membunuh. Kakeknya katanya tidak seburuk yang digambarkan oleh ibunya. Selesai membunuh, ia pulang ke New York. Ibunya tidak ada di rumah, sedang berlibur di pantai dengan Behrens. Lama sekali mereka baru muncul. Ibunya tahu tugasnya sudah dijalankan dengan baik dari Larry yang menelpon dari Salt Lake City. Begitu bertemu dengan ibunya, Mark dipeluk lama sekali dan diciumi. Belum pernah ia mendapat perlakuan seperti itu. Ibunya sangat senang sedangkan Mark sendiri menangis terseduh-seduh. Setelah membunuh, Mark merasa dihantui dan ia berbuat yang bukan-bukan untuk meredakan kegelisahannya. Mark dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan tingkat 2. Kini tiba giliran Frances untuk berhadapan dengan yang berwajib. Bulan November 1982, secara resmi ia ditahan dengan tuduhan melakukan pembunuhan tingkat 1. Kemudian kami memeriksa bekas asrama Larry. 3 tahun setelah Larry menganiaya teman sekamarnya, ibu asrama yang baru berniat bebenah. Barang-barang di gudang asrama yang sudah lama tidak diambil pemiliknya akan dibuang saja. Ketika koper Larry dibuka, ternyata di dalamnya didapati surat wasiat asli yang dibuat Franklin Bradshaw tahun 1970. Cepat-cepat ibu asrama menelpon jaksa yang dulu menuntut Larry. Jaksa menanyai Larry dari mana ia mendapatkan surat wasiat itu. Kata Larry, ia menemukannya di kantor kakeknya pada musim panas 1977, beberapa hari sebelum pembunuhan. Ia tidak mencurinya katanya, cuma mengambilnya pada saat mencari uang. Ketika ditanyakan perihal surat wasiat tahun 1977, Larry cuma tersenyum. Katanya ia tidak tahu. Selain karyawan, ada orang lain yang tahu bahwa surat wasiat tahun 1977 memang ada, yaitu Sylvia Jean Christensen, adik tiri Franklin Bradshaw. Beberapa bulan sebelum menemui ajalnya, Franklin menunjukkan surat wasiat itu kepadanya. Mereka berbicara tentang Frances yang tidak dicantumkan sebagai ahli waris. Sementara itu, Bernice Bradshaw yang sudah tua itu berusaha menyogok Doc Steele agar menarik keterangannya tentang surat wasiat tahun 1977. Ketika Doc menolak, Bernice mengancam. Doc tidak bisa bergeming. Franklin Bradshaw laksana ayah baginya. Dulu Doc tidak kemarau harta, sekarang pun tidak.
Akhirnya tiba juga saatnya Frances diseret ke pengadilan. Setelah mendengarkan keterangan para saksi, antara lain Behrens dan Mark, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.